3, 2, 1, go! Puji Tuhan, tepuk tangan bersuara. Yeay! Ada sukacita. Mana sukacita? Sukacita. Senyum. Joy. Sekali lagi, ada sukacita. Saat ini kita memuji Tuhan. Ada tahu nggak yang lagu namanya Hari Ini Kurasa Bahagia? Tahu? Senang memuji Tuhan? Oke, kita menyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Tepuk tangan semua. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Dengan semangat lagi. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mana bergandengan tangan? Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari, tepuk tangan semua. Kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Haleluya. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Haleluya. Tepuk Yesus. Yes. Yesus, yes. Di manakah Tuhan Yesus disalibkan? Benar. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Tuhan, kita diberkati, kita semua diberkati. Oke, mantap.
Adik-adik udah tahu nama kakak siapa? Siapa namanya? Oke, mantap. Adik-adik sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Cerita kita terdapat dalam kitab Matius. Matius 27 ayat 27 sampai 60. Disambung lagi Matius 28 ayat 1 sampai 10. Temannya itu teman yang baik. Adik-adik itu cerita tentang kasih Tuhan terhadap kita. Nah, adik-adik pada waktu itu Yesus ditangkap. Yesus ditangkap oleh prajurit-prajurit Romawi. Setelah Yesus ditangkap oleh prajurit-prajurit Romawi, Yesus dibawa di para imam-imam. Di situ banyak orang berkumpul, ada para imam-imam, ahli Taurat dan semua pembesar di situ ada. Mereka membicarakan tentang apa sih yang Tuhan lakukan seakan dia ditangkap? Apa sih Tuhan lakukan seakan mereka menangkap dia? Nah, Yesus, banyak orang yang mengatakan bersaksi tentang Yesus, tentang hal-hal yang tidak benar, memberikan kesaksian palsu dan menuduh dia. Malah banyak orang berkata dia harus disalibkan. Nah, adik-adik, setelah itu Yesus dibawa lagi ke hadapan Pilatus. Mereka dibawa Pilatus, lalu Yesus dibawa di gedung pengadilan. Di situ mereka mengolok-olok Yesus. Yesus diolok-olok, Yesus dicaci, Yesus dikasih mahkota duri. Nah, adik-adik, kalau kita satu duri aja ditusuk kita sakit nggak? Sakit banget. Apalagi duri itu ditaruh di atas kepala lalu dipukul. Pasti sakit banget kan? Nah, Yesus itu yang Tuhan rasakan. Yesus dipukul, terus darahnya keluar dan dicambuk. Semua yang dirasakan, diludahin, itu yang Tuhan rasakan. Nah, adik-adik, setelah itu Yesus dibawa keluar kota untuk disalibkan. Nah, setelah mereka sampai dalam perjalanan, mereka menemukan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Karena Simon ini adalah salah satu muridnya Tuhan juga. Nah, setelah itu ya adik-adik, Yesus dia disuruh membawa salibnya karena Yesus tidak sanggup lagi. Simon inilah yang menggantikan Yesus untuk membawa salib Yesus untuk pergi ke tempat di mana Yesus disalibkan. Nah, adik-adik, setelah itu orang Simon menolong Yesus membawa salibnya sampai di Gunung Golgota. Nah, disitulah Yesus disalibkan. Nah, adik-adik, Yesus disalibkan dengan dua orang penyamun. Dua orang penyamun ini adalah orang-orang yang jahat. Mereka layak disalibkan karena mereka melakukan kejahatan. Tetapi Tuhan sendiri tidak ada kejahatan satupun yang dia lakukan. Tetapi mereka menyalibkan dia. Orang-orang yang ada di sekelilingnya yang menjaga salib Yesus pun mereka masih mengolok Yesus. Mereka berkata gini, kalau kamu anak Allah, turunkanlah kamu di atas salib itu. Kalau kamu anak Allah, selamatkanlah dirimu di atas kayu salib itu. Banyak orang berkata seperti itu. Orang-orang di sekelilingnya pun yang menjaga salibnya, mereka mengolok-olok Yesus. Bahkan temannya sekalipun yang sama-sama menyalibkan dia itu, yang sebelah kiri dan sebelah kanannya, mereka juga berkata hal seperti itu. Mereka bilang, selamatkanlah dirimu di atas salib kalau kamu anak Allah. Nah, adik-adik, setelah itu jam 12 udah mulai gelap. Nah, adik-adik, di situ Yesus berseru kepada Tuhan, kepada Allah, berkata gini, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Yesus merasa sedih.
Nah, adik-adik, setelah itu orang-orang di sekelilingnya berkata, yang penjaga-penjaga itu berkata gini, dia lagi manggil Elia. Kita mau melihat apakah Elia datang menyelamatkan dia atau tidak. Mereka mau melihat Elia datang untuk menyelamatkan dia. Adik-adik, setelah itu Yesus menyerahkan nyawanya. Dia berseru kepada Tuhan, dia menyerahkan nyawanya kepada Allah. Dia berkata, setelah itu apa yang terjadi? Terjadilah gempa dan bait-bait, tabir bait Allah pun terbelah dua. Bahkan bukit-bukit pun terbelah. Nah, orang-orang di sekelilingnya merasa takut karena ada terjadi gempa. Mereka berlari-lari dan mereka pergi menyelamatkan diri sendiri. Nah, adik-adik, Yesus mati jam sekian. Nah, adik-adik tahu? Sebenarnya yang layak dipukul, yang layak disalibkan, yang layak dicaci, yang layak memakatai duri itulah kita semua. Karena kenapa? Karena kita yang berdosa. Adik yang berdosa, kita semua yang berdosa. Di dalam Roma 3 ayat 23 di situ dikatakan, sebab semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti artinya kita semua sudah berdosa. Kita yang layak disalibkan, kita yang layak dibunuh, kita yang layak dicambuk. Tetapi arti dosa sendiri adalah segala sesuatu yang ada pikirkan, yang kakak pikirkan, yang kita pikirkan semua, yang kita ucapkan, yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan hatinya Tuhan. Itulah dosa. Contohnya adik-adik berbohong sama mama. Adik tidak jujur, itu adalah satu dosa. Kedua, adik-adik mengambil barang teman tanpa sepengetahuan yang punya, itulah dosa. Adik-adik tidak taat kepada orang tua, itu adalah dosa. Tetapi adik-adik, karena Yesus mengasihi adik-adik dan kakak dan mengasihi kita semua, maka ia rela berkorban untuk kita. Dia rela menggantikan kita, dia rela mati di kayu salib untuk kita. Lalu apa sih yang harus kita lakukan sebagai yang sudah ditebus oleh Tuhan? Apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukannya itu adalah adik-adik baca firman, melakukan kebaikan, menolong satu sama lain, dan memuji Tuhan, pergi beribadah, dan harus melakukan hal-hal yang baik. Itulah yang harus kita lakukan, melakukan kebaikan, menceritakan kasih Tuhan kepada sesama kita. Nah, itulah yang bisa kita lakukan. Nah, adik-adik, setelah itu ada orang yang datang dari Arimatea, namanya Yusuf. Dia pergi ke Pilatus meminta mayatnya Yesus. Dia minta mayat Yesus untuk dikuburkan. Nah, adik-adik, setelah Pilatus mengizinkan Yusuf untuk membawa mayat Yesus untuk dikuburkan, dan Yusuf pun pergi mengambil mayat Yesus lalu dikuburkan. Nah, setelah Yesus dibungkus dengan kain putih yang bersih lalu dikuburkan, di kuburan Yesus itu di tutupan kuburnya ada batu yang besar untuk menutupi kubur Yesus. Nah, setelah itu adik-adik sudah lewat setelah itu berapa hari Maria Magdalena dan teman-temannya pergi menjenguk atau melihat kubur Yesus. Mereka mau meminyaki mayat Yesus. Nah, adik-adik, apa yang terjadi setelah mereka sampai di sana? Mereka melihat kubur Yesus sudah terbuka. Kubur Yesus sudah terbuka. Kubur Yesus sudah terbuka dan mereka pergi melihat kuburannya. Mereka melihat enggak ada lagi Yesus. Yang mereka dapatkan di situ adalah malaikat Tuhan. Nah, adik-adik, malaikat Tuhan berkata kepada Maria dengan teman-temannya, dia bilang, jangan takut, saya tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Nah, lalu dia bilang lagi,
dia sudah bangkit. Sesuai yang dikatakan dalam kitab suci, pada hari ketiga dia akan bangkit di antara orang mati. Dan sekarang dia akan menemui kamu di Galilea. Nah adik-adik, setelah itu malaikat Tuhan menyuruh Maria dan teman-temannya untuk menyampaikan apa yang terjadi, apa yang sudah terjadi, yang mereka lihat. Lalu mereka pergi, mereka lari, mereka dengan sukacita, rasa takut juga campur semuanya, mereka pergi menyampaikan hal itu kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, di dalam perjalanan Yesus, tiba-tiba Yesus muncul di depan mereka. Yesus berkata, "Salam bagimu." Yesus menyapa mereka. Mereka pergi di dekat dia, lalu mereka memeluk kaki Yesus dan melihat luka-luka Yesus. Lalu Yesus berkata, "Jangan takut, pergilah kepada saudara-saudaraku, murid-muridku, katakan nanti aku akan menemui mereka di Galilea." Nah adik-adik, Yesus bangkit karena bukti, karena Yesus berkuasa atas maut. Yesus bangkit membuktikan bahwa dirinya mengalahkan maut. Maka hidup kita tidak di dalam dosa lagi. Kita tidak ada hidup lagi di dalam pertekanan dalam dosa lagi. Nah, kita sudah lepas dari dosa. Nah, adik-adik, Yesus bangkit membuktikan bahwa dia benar-benar Allah yang layak disembah, yang layak dipercayai, diimani. Nah, itu membuktikan bahwa kita tidak sia-sia untuk mempercayai dia. Nah, kita tidak akan hidup dari pergaulan yang tidak baik lagi, karena Tuhan sudah mengampuni kita, sudah melepaskan kita dari dosa, karena Tuhan sudah membangkitkan diri dari dosa, dari kematian di antara orang mati, membuktikan bahwa dia benar-benar hidup. Nah adik-adik, sekarang kita sudah bebas dari dosa. Bebas dari dosa bukan berarti kita sesuka hati melakukan dosa, tidak. Tetapi kita sudah diampuni. Nah adik-adik, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita sudah ampuni oleh Tuhan? Kita melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi adik-adik, Yesus rela mati di kayu salib dan bangkit untuk kita. Jadi kita harus semangat memuji Tuhan, harus semangat membaca Alkitab, karena Tuhan sudah menolong kita. Nah, sekarang kita mau belajar ayat hafalan. Yang ada bawa Alkitab, silakan buka ayat hafalan kita yang terdapat dalam Roma 10 ayat 9. Ada? Nah, Roma 10 ayat 9 kakak mau baca, nanti kita baca sama-sama ya. Roma 10 ayat 9 bunyi firman Tuhan, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Oke, adik-adik kita baca sama-sama. Hitungan yang ketiga ya. Kita mulai dari alamat sampai ke isinya. 1, 2, 3. Roma 10 ayat 9. "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Nah adik-adik, sekarang tugas kita hanya mengakui Tuhan itu, mengakui dengan mulut kita sendiri, mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita dituntun untuk Tuhan mau kita mengakui dia, hanya mengakui dia aja. Kita mengakui Yesus itu adalah Tuhan, dan kita percaya dalam hati kita, mengimani Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kita percaya bahwa Allah membangkitkan dia di antara orang mati. Maka kita akan
diselamatkan. Tidak susah. Kita hanya percaya, mengimani, mengakui. Berarti kita kata mengakui itu kita memuji Dia, menyembah Dia. Bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita akan diselamatkan. Kuncinya hanya satu, yaitu mengimani, itu percaya kepada Tuhan, mengakui Dia bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka kita diselamatkan. Oke. Nah, adik-adik sekarang kita mau baca lagi supaya kita lebih menghafalnya. Kita baca sekali lagi ya dari halaman sampai ke isi. Hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan hatimu bahwa Ialah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, sekarang adik-adik, kakak mau minta 4 orang yang mau baca depan. Dimulai dari yang ujung dulu ya, nanti baru. Enggak apa-apa di situ aja berdiri sini. Oke, mulai dari Dia Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oke, lanjut. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oke, makasih. Tepuk tangan untuk teman-teman kita yang ada di depan. Oke, sekarang kakak mau minta kita baca sekali lagi supaya kita lebih menghafalnya. Adik-adik, silakan berdiri. Oke, kita baca lagi sekali lagi, nanti kita berdoa. Nah, 1, 2, 3. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu maka Yesus Tuhan bahwa Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Apakah Anda ingat ayat apa yang baru saja kita baca?